alur cerita film action yang sangat seru. Halo everyone, wherever you are, atau apa kabar kalian dimanapun berada. Kali ini channel Strong Story akan menghadirkan sebuah film action seru menegangkan yang berjudul Interceptor. Film ini dibintangi oleh Elsa Pataky yang berperan sebagai Kapten Gigi Collins. Keseruan kisah ini mampu membawa semangat dan adrenalin para penonton dengan scene-scene yang sangat spektakuler dan mendebarkan. Film ini mengisahkan perjuangan seorang wanita dalam menghalau atau mengintersep terjadinya serangan rudal nuklir dari Rusia ke 16 kota di Amerika yang tak salah satu pun saya pernah kunjungi. Bagaimana kisah seru dan menegangkannya? Marilah kita tonton sama-sama. Kisah diawali oleh ulah sekelompok teroris dari Rusia dan dibantu oleh para pengkhianat dari Amerika. Mereka bermaksud ingin meluncurkan rudal ke beberapa kota di Amerika agar terjadi perang nuklir, di mana rudal ini akan mampu menuju sasaran dalam waktu 24 menit. Namun Amerika bisa menghalau rudal itu dari benteng nuklir di Alaska yang bernama Greely dan stasiun SPX-1 yang berada di tengah lautan Pasifik dengan jarak 2.400 km arah barat laut dari Hawaii. Para teroris dan pengkhianat ini mampu menghancurkan dan menguasai Greely yang mana tujuan mereka adalah untuk memuluskan peluncuran rudal-rudal itu. Dan tersisa SPX-1 yang belum dikuasai oleh mereka. Seorang kapten wanita yang bernama Gigi Collins ditugaskan ke SPX-1. Setelah Kapten Gigi mendarat ke pangkalan SPX-1, dia disambut oleh Aang Washington dengan ramah dan diberikan arahan oleh komandan di pangkalan laut itu. I'm Anson Washington. Captain Collins reporting, sir. Sebagai informasi, Kapten JJ ini dulu pernah berada di SPX-1, namun karena fitnah yang menimpanya, kemudian dia dikeluarkan dari SPX-1. Setelah selesai, Kapten JJ beristirahat di kamar barunya. Tak lama berselang, komandannya mengetuk pintu dan meminta Kapten JJ masuk ke ruang pusat komando dengan senjata lengkap. Ternyata komandannya mendapat berita dari Twitter bahwa ada serangan pada benteng rudal Greely dari pasukan sendiri yang berarti ada pengkhianatan. Outsider? No, one of ours. Looks like more than one. Sesampainya di ruang komando, Kapten JJ berkenalan dengan Kopral Shah dan Beaver. Nampak Beaver memiliki ketidakdisiplinan dalam bertugas. Di ruang itu, Kapten JJ berhasil mendapat informasi dari NSA bahwa di pangkalan rudal ICBM kota Tavlinka di Rusia telah terjadi penyerangan dan pencurian 16 rudal. Attack. Multiple casualties. Relaying chatter from Russia. Kremlin just received a... Kemudian komandannya mendapat telepon dari pusat komando di Gedung Putih bahwa ada pesan dari teroris yang mana hal ini membenarkan pernyataan Kapten JJ. Kemudian komandannya mengajak Kapten JJ keluar. Di sisi ruang itu, komandannya menegaskan bahwa tugas berat menyelamatkan negara ini menjadi tugas mereka berdua. Yes, sir. We're the only thing standing between America. Setelah itu, Kapten JJ bermaksud untuk mengkarantina kemungkinan para pengkhianat. Kemudian sesaat sebelum komandan pergi, Kapten JJ menyadari bahwa jika di Rusia ada penyusup dan di Greely pengkhianat, maka di SPX pun pasti ada. Belum selesai bicara, nampak penyusup di depan mereka dan komandannya tewas tertembak. Dilanjut dengan pertempuran sengit antara Kapten JJ dengan seorang penyusup yang berbadan besar. Setelah pertempuran sengit itu, Kapten JJ mampu mengatasinya dengan baik. Dan penyusup itu ternyata membawa asam sulfat untuk merusak benda-benda di SPX-1. Dari pertempuran ini, Beaver terkena peluru dan tak sadarkan diri, dan tersisa Kopral Shah dan Kapten JJ. Kemudian seorang teroris yang bernama Alexander Kessel mencoba bernegosiasi dengan Kapten JJ untuk masuk ke ruangan kendali agar rekannya yang di Rusia mudah meluncurkan rudal. Namun, Kapten JJ menolaknya. Terdengar panggilan masuk dari pusat komando Gedung Putih. Kapten JJ menginformasikan bahwa telah terjadi serangan dan tersisa mereka bertiga, yang mana teroris saat ini sedang membuka pintu dengan las asetilin atau las karbit. Dan perkiraan waktu mereka berhasil adalah 30 menit. Saat ini Rusia juga belum berhasil menemukan rudal-rudal itu. Alasan teroris ini belum menembakkan rudal adalah karena masih ada SPX-1 yang akan mampu menghalau peluncuran rudal.
Komando pusat meminta agar Kapten JJ mempertahankan ruangan itu dan Angkatan Laut sedang mengirim pasukan penyelamat yang akan tiba sekitar 90 menit lagi. Not without a fight. Setelah itu, Alexander Castle menunjukkan Kapten Wallace dengan tondongan senjata agar pintu dibuka. Namun Kapten JJ tetap bersikuku untuk tidak membukanya dan akhirnya Kapten Wallace diselesaikan. No. Dan Kapten JJ berkata, bunuh semaumu dan pintu tak akan terbuka. I will never open this door. Sementara itu, Kapten JJ terus menyemangati Kopral Shah dan meminta fokus pada informasi dari Tavlinka. Sambil mereka mencari kemungkinan teroris menembus ruangan itu. Dan saat ini proses pembobolan pintu terus berjalan. Tiba-tiba, salah satu teroris yang bernama Zhang masuk dan menyerang. Terjadi pergumulan yang hebat. Dengan bantuan senjata dari Kopral Shah, penyusup itu dilumpuhkan dengan sangat-sangat keren. Tak lama kemudian suara panggilan dari luar dan Kopral Shah mengaktifkannya. Di sini Alexander Castle membeberkan kisah lamanya. Kapten JJ yaitu pernah didepak dari angkatan karena tindakan asusila dari Jenderal Bintang 3 yang kemudian hal ini membuatnya depresi. Dan sang ayahlah di kisah ini penyemangat dan penolongnya. Setelah itu Alexander Castle menawarkan uang $30 juta sebagai ganti jika ia membuka pintu itu. Namun dengan rayuan apapun Kapten JJ tetap tegas dan menolaknya. Setelah itu terlihat pintu terbuka. Tiba-tiba Beaver menembak mereka berdua dan Beaver adalah salah satu pengkhianat itu. Setelah masuk, Kapten JJ dan Kopral Shah diikat. Sempat Beaver bertindak berlebihan pada Kapten JJ dan diberi hantaman heading dengan sangat kuat. Kemudian salah satu wanita teroris ini mengirimkan siaran darurat yang mana seluruh warga Amerika akan mampu melihat situasi di SPX-1. Pusat komando juga melihat hal ini. Tak lama kemudian Alexander memberikan perintah agar roket diluncurkan dari Tavlinka, Rusia. 12 menit lagi roket akan mencapai Los Angeles. Terlihat kepanikan para warga. Dengan gerakan cerdik, Kapten JJ melepas ikatan itu dan terjadi serangan yang mematikan. Diakhiri dengan penutupan pintu itu. Namun salah satu teroris wanita yang tertinggal menyerang Kapten JJ. Setelah terjadi pertempuran dahsyat, wanita ini mampu dilumpuhkan. Dilihat dari seluruh negeri, Kapten JJ mampu meluncurkan roket penghalau. Dan satu rudal mampu dihancurkan. Di akhir pertarungan ini, Kapten JJ tertembak di lengan kirinya. Di luar ruangan itu, Beaver yang berkhianat dan Alexander Castle berdebat. Beaver merasa menyesal tidak menghabisi Kapten JJ yang mana akhirnya menjadi penghalang mereka. Beaver, she just one of those women, you know. Di ruangan itu, Kapten JJ melakukan video call dengan pusat komando dan menceritakan kondisi di SPX. Kapten JJ meminta bantuan tentara bersenjata dari pusat komando dan tidak mau kebanyakan teori-teori di kondisi yang sangat buruk itu. Sejenak Kapten JJ tertidur. Memorinya mengingatkan akan motivasi ayahnya dan sosok ayah yang begitu mensupport dirinya. Saat terbangun, Kapten JJ mulai diajak bernego dengan Alex Castle. Beberapa saat kemudian, ayahnya ditampakkan di sebuah video call. Dengan sisaan dari teroris itu, nampak Kapten JJ begitu terpukul dan sedih hingga saat ayahnya berbicara dengan Kapten JJ. Dan dia ditembak. Begitu sedih dan tak bisa diungkapkan dengan kata-kata rasa pedihnya. Setelah itu Alex Castle menemukan ide dengan mengambil laptop Kapten Wallace. Kemudian dia lakukan protokol penenggelaman yang mana ini akan menonaktifkan SPX-1. Dengan cepat Kopral Shah mengajukan diri untuk turun melakukan penutupan katup secara manual agar SPX tidak tenggelam dan memberikan jeda waktu lebih lama sampai regu penolong tiba. Awalnya Kapten JJ yang akan turun sendiri, namun Kopral Shah melihat luka yang dialami Kapten JJ sehingga dia menggantikannya. Sampai di lambung kapal, segera Kopral Shah melakukan penutupan katup secara manual dan terlihat berhasil. Namun tiba-tiba Beaver si pengkhianat itu datang. Tanpa basa-basi, Kopral Shah diselesaikan. Fucking patriot. Kemudian Kapten JJ melihat ada kapal selam Rusia mendekat, dan ini adalah panggilan dari Alex Castle. Kapten JJ melakukan komunikasi dengan Alex Castle agar mematikan siaran langsung. Setelah dimatikan, Kapten JJ menutup kaca pintu dengan lakban hitam. Annie. Can you please stop taping the women? It doesn't happen to other women. Thank you. For what?
Setelah itu terjadi komunikasi dengan pusat komando. Di sini Kapten JJ menjelaskan rencananya bahwa dia akan menyerahkan ruang kontrol ke musuh dan setelah tenggelam dan terjadi peluncuran rudal dia akan mengambil alih kembali. Awalnya rencana ini ditentang pusat komando Gedung Putih, namun Kapten JJ mendapat dukungan dari Madam Presiden. Do what you have to do, Captain. We have control of the interceptor. Fire all missiles. Tak lama kemudian roket-roket itu diluncurkan dari Rusia oleh para teroris. Di ruangan itu, Beaver mencari posisi Kapten JJ. Setelah berkeliling tak menemui, dia membuka pintunya. Tugas dibagi, Beaver naik ke atap dan Alexander Kessel beserta rekannya mengurus ruangan itu. She is on the roof. Setelah mencari beberapa saat, tiba-tiba rekan Alex Kessel diselesaikan dan Kapten JJ menyerang Alex Kessel. Kemudian Kapten JJ melihat roket akan menuju sasaran sekitar 6 menit lagi dan peralatan hebat itu tidak bisa dipakai untuk meluncurkan roket penghalau karena telah rusak. Tak kurang akal, Kapten JJ membawa pengendali dan laptop ke atap untuk diaktifkan langsung dari server. Belum berapa lama melakukan proses itu, datang Beaver menodongnya. Dengan semangat tinggi dan tekad kuat serta nyali sekeras baja, Kapten JJ melawan Beaver. Dan diakhiri dengan Beaver tewas mengenaskan dan Kapten JJ tercebur ke laut. Saat dia tenggelam kemudian tersadar, segera Kapten JJ naik ke permukaan dan menaiki anak-anak tangga itu. Dengan semangat dan kemampuan tinggi layaknya ninja, Kapten JJ dengan usaha keras di ujung nyawa dan kemampuan maksimal, dia menaklukkan rintangan itu. Waktu terus berjalan, rudal mendekat dan di ruangan komando semua begitu terlihat tegang. Begitu juga dengan warga yang melihat kejadian ini begitu didurdaing tanpa pistong. Peluncuran roket penghalau menyisakan waktu hanya kurang dari 1 menit dan terlihat Kapten JJ berhasil masuk ke ruangan itu. Kapten JJ bangun dan bergegas ke atap. Dalam hitungan mundur 6 detik lagi, Kapten JJ berlari dan meluncurkan rudal-rudal penghalau itu. Rudal meluncur mencari pasangan masing-masing. Satu persatu rudal dihancurkan. Terlihat sorak-sorai penduduk dan kegembiraan, keharuan di hari itu. Kemudian muncul Alex Kessel ke atap yang nampak kesal dengan Kapten JJ. Sempat Kapten JJ dihajar namun dengan semangat yang membara, Alex Kessel dilumpuhkan. Akhir pertempuran itu muncul kapal selam Rusia. Awalnya Alex Kessel bahagia namun ternyata sniper ini menghabisi dirinya sendiri dan datanglah regu penolong menyelamatkan Kapten JJ. Di akhir film ini begitu banyak ucapan selamat dan terima kasih dari seluruh penjuru negeri. Dan Kapten JJ diangkat sebagai staf keamanan nasional oleh Madam Presiden. Selain itu maksudlah ayahnya yang membuat Kapten JJ kaget karena awalnya mengira ayahnya telah tiada. Dan saya pun begitu, akhir yang sangat membahagiakan dan film pun usai. Film ini mengajarkan kita pentingnya semangat dan kejelian dalam menjalani setiap halangan dan rintangan. Tetaplah semangat karena jiwa tanpa semangat ibarat manusia tanpa nyawa. Sekian dari kami dan kami undur diri. Semoga sehat selalu semuanya dan wassalam. Jangan lupa like, di subscribe dan di komen juga.